Salam pemirsa, puji Tuhan. Kita boleh bertemu kembali. Kami dari ASIP Jakarta selalu bersedia siap untuk melayani diskusi kita, pendalaman Alkitab kita melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan di studio sudah ada Bapak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Kabar baik Pak Darwis, puji Tuhan. Apa kabar pemirsa yang berkati Tuhan dimanapun berada, kiranya kita semua dalam lindungannya. Ya. Amin. Ada juga Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Ya, baik Pak Darwis, luar biasa. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya kasih karunia dan berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan semuanya. Baik para pemirsa di rumah, sebelum kita mulai diskusi kita, ada baiknya kita undang Roh Tuhan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Fajar. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat Tuhan yang luar biasa, khususnya pada pagi yang indah ini kami dapat boleh merasakan kasih Tuhan. Kami sebentar akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat tentang membagikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu dan terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami sehingga kami dapat boleh menyampaikan satu pelajaran kepada pemirsa dimanapun mereka berada, sehingga mereka dapat boleh dikuatkan, terinspirasi, dan mereka bersuka cita untuk mengajar dan membawa jiwa-jiwa yang baru di hadapan Tuhan. Kami serahkan semua acara ini ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Baik pemirsa, ada topik yang cukup menarik kita akan bahas kali ini. Ini salah satu yang menjadi tugas kita sebagai orang Kristen, yaitu tugas utama mungkin sebagai orang Kristen, membagikan firman. Mungkin Pak Tobing bisa memberikan gambaran kira-kira cakupan dari apa yang mau kita bahas pada kali ini dengan judul membagikan firman. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang berkati Tuhan, kita punya pelajaran yang sangat bagus minggu ini, yaitu membagikan firman. Jadi ada dua konsentrasi utama, membagikan. Hebatnya biasanya kalau kita membagikan sesuatu yang kita punya kita berkurang. Yang ini tidak berkurang, ya. Lalu apa yang kita bagikan? Firman. Firman itu apa? Tentu ini yang kita mau pelajari. Nah, ada satu yang menarik, poin pertama di ayat hafalan kita. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Saudara sekalian, kalimat ini yang mengatakan ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, artinya begini. Kapanpun kita membicarakan firman Tuhan kepada orang lain, walaupun kelihatannya saat itu sepertinya orang yang mendengar itu tidak merespon, tapi ingat ayat ini mengatakan tidak ada yang nggak balik kepada Tuhan. Jadi ada orang yang langsung merespon, ada yang mencuekin, ya, bahkan menghina, bahkan kayak mengejek kita. Tapi dikatakan semua firman yang keluar dari Allah itu atau yang kita sampaikan juga ke orang lain itu tidak ada yang tidak kembali kepada Tuhan. Artinya ketika kita membicarakan firman Tuhan, jangan salah, tidak pernah sia-sia membicarakan firman Tuhan. Itu dulu poin pertama yang kita harus pahami. Yang kedua, bahwa ada banyak cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui alam, ya, melalui ciptaan Tuhan yang lain, binatang, tumbuh-tumbuhan. Kita bisa saja mengenal itu. Tetapi poin kedua dikatakan cara yang juga paling gamblang atau paling jelas atau wahyu yang paling jelas yang ditunjukkan Tuhan kepada kita untuk mengerti siapa Yesus itu adalah melalui firman Tuhan. Itu makanya kita perlu meminta pertolongan Roh Kudus Tuhan agar kita mengerti apa isi firman Tuhan. Itu yang kedua. Poin yang ketiga, kenapa kita harus bagikan firman Tuhan ini? Karena firman Tuhan ini adalah menggambarkan karakter Yesus. Ya, menggambarkan karakter Yesus. Jadi, kalau kita mau membawa orang lain mengenal Yesus, cara lain salah satunya adalah kita harus membagikan firman itu supaya orang lain tahu seperti apa sih karakter Yesus itu, tabiatnya seperti apa sih. Nah, itu kita bisa dapati melalui firman Tuhan ini. Tapi poin yang keempat, kita juga harus menyadari ini. Ketika kita sebagai manusia, sebagai pembelajar firman Tuhan, lalu kita tahu bahwa tugas kita juga harus membagikan itu kepada orang lain.
Ketika kita membagikan itu, kita harus sadar bahwa ya bisa saja kita nanti beda pendapat ketika menyampaikan ke orang lain. Ingat, dalam membagikan firman Tuhan ini bukan cari menang-menangan. Ya, bukan cari supaya saya yang benar. Ya, bukan cari supaya saya yang benar. Ini bukan cari menang-menangan. Bukan mau menunjukkan hebat-hebatan. Ini saya lebih hebat ini. Memahami wahyu, memahami Daniel, memahami apa metode bagaimana menafsirkan Alkitab. Bukan. Jangan lupa ketika kita membagikan firman Tuhan, yang tujuan paling utamanya adalah kita pastikan bahwa orang lain harus mengerti kebenaran mengenai Yesus di situ. Dan misi-misinya. Apa misi Yesus? Menyelamatkan kita. Itu kan selalu misi Yesus, nggak ada yang lain, menyelamatkan kita. Jadi saudara sekalian, jangan dibelokkan ketika kita membagikan firman Tuhan. Jangan kita jadikan menjadi ajang perdebatan, ajang mau menunjukkan saya lebih hebat, saya lebih menguasai materi ini. Bukan, ya. Pastikan tetap Tuhan Yesus yang di depan, dan orang lain yang mendengar tahu, oh iya, Yesus yang diberitakan. Saya kira itu pembuka kita untuk 1 minggu ini, Pak Darwis. Mungkin kalau lebih mendalami ini, Pak Tobing, sepertinya di dalam firman Tuhan itu ada juga lambang-lambang yang memudahkan kita mendapat pengertian lebih jelas, karena kadang-kadang kita perlu lambang-lambang supaya mudah dimengerti satu sama lain. Mungkin Pak Tobing bisa lanjutkan ini mengenai lambang-lambang firman Allah. Silakan. Oh iya, jadi firman Allah itu sebagai manifestasi atau sebagai perwujudan kasih Allah itu, walaupun disebutkan firman Allah adalah perwujudan kasih Allah, tetapi kadangkala kita menerimanya ini sebagai sebuah teguran-teguran, sebuah sentilan-sentilan, sebuah cubitan-cubitan. Ada beberapa yang dilambangkan ya dari firman Allah. Lambang pertama, Pak Darwis, dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya apa? Bagi orang yang selama ini samar-samar pemahamannya mengenai Yesus, akan mendapat pengertian yang jelas. Oh, ini maksudnya. Bagi yang rindu kebenaran, ini sebenarnya mana sih yang benar di ini? Oh, ini maksudnya. Karena firman itu dikatakan sebagai pelita yang tadinya kita takut berjalan karena takut gelap, takut tersandung, akhirnya kita yakin berjalan karena sudah diterangkan. Lalu ada juga yang kalau Yeremia bilang ini ibarat api dan palu. Wah, api, kita tahu api bukan seperti air yang dingin, yang sejuk, enggak. Dibakar ya, api kan tugasnya membakar. Untuk apa itu? Membakar sifat-sifat kita yang buruk. Ya, palu menghancurkan sifat-sifat kepala batu kita, ya, keras kepalanya kita itu dipecahkan, dihancurkan. Jadi memang ketika membaca firman itu di satu sisi hati kita sejuk, tapi di satu sisi aduh, kita ditegur juga itu ya, sama seperti kena palu. Ada lagi dikatakan firman itu ibarat benih, ya, ibarat benih. Kita taburkan beberapa benih, tidak semua itu langsung sama-sama bertumbuh, tidak semua. Ya, ada yang langsung cepat bertumbuh, ada yang pelan-pelan bertumbuh, mungkin banyak pertimbangan. Tapi ingat tadi di ayat hafalan, tidak ada yang sia-sia kembali kepada Yesus. Lalu yang kelima lagi, firman itu diibaratkan dengan roti, Pak Darwis. Roti ini kan diibaratkan sebagai penyelamat kita ketika lapar. Artinya pemberi kehidupan. Jadi bagi kita yang merasa ini seperti sekarang di zaman era COVID ini, sepertinya ujung kematian itu sudah di depan kita. Kesulitan di mana-mana. Nah, kita disenangkan ini dalam pelajaran 1 minggu ini. Ketika kita datang kepada Tuhan mengenali Yesus melalui firman-Nya, kita seperti mendapatkan kehidupan. Ya, seperti mendapatkan kehidupan. Kita akan mengenali bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Walaupun sepertinya tampak sesak, tapi Tuhan selalu memberi jalan keluar. Ketika kita sudah nggak tahu lagi apa yang mau dimakan, ya Tuhan selalu kirimkan caranya, sama seperti ya janda di Sarfat, dia sendiri sudah mau mati, dikirim lagi orang untuk dia urus, tapi karena dia percaya, beriman kepada Tuhan, dia pun terselamatkan, orang yang dikirim, nabi yang dikirim pun terselamatkan. Jadi saya kira mari kita kembali ke firman. Bagi yang gelap hidup ini, Tuhan akan terangkan. Bagi yang ingin ditegur, Tuhan akan tegur kita. Bagi yang merasa khawatir akan dunia ini, apa yang kita akan makan hari ini dan besok, firman Tuhan akan menjadi roti kehidupan bagi kita. Itu Pak Darwis yang boleh kita pelajari hari ini.
Sepertinya firman Allah ini bisa memenuhi semua kebutuhan kita ya Pak Tobing ya. Betul. Apapun Betul. kerinduan Iya, kita, iya. apapun keinginan kita, kalau kita mau membaca firman Tuhan ini, maka ada akhirnya suatu kebahagiaan, sukacita yang boleh kita dapatkan. Pak Fajar, mungkin kita lebih lanjut Iya. ini Pak Fajar, mengenai ada Gimana, Pak kuasa, ya, kuasa kreatif dari firman Allah itu. Ini maksudnya saya kira ada jadi ada inisiatif baru yang mungkin bisa bertumbuh dari firman Allah ini. Mungkin Iya. Pak Fajar bisa menerangkan kepada kita lebih jelas lagi. Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih. Tadi Saudara Elvin sudah menjelaskan cukup panjang ya tentang firman itu sendiri. Dan kalau memang menurut dari Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Artinya, dan di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Firman yang sudah menjadi manusia itu adalah Yesus, dan Yesus itu adalah Allah sendiri. Dan ini menjadikan satu pelajaran yang luar biasa bagi kita semuanya, bahwa Allah, firman Tuhan, dan Roh Kudus bekerja bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan kuasa kreatif dari firman Allah ini? Nah, kalau kita coba pelajari untuk khususnya di pelajaran yang hari Senin ini, kuasa kreatif dari Allah itu sendiri itu dibuktikan pada waktu penciptaan. Tadi sudah disinggung oleh Saudara Elvin. Bagaimana tumbuh-tumbuhan ini bertumbuh melalui firman-Nya. Kemudian terang, jadilah terang, memisahkan antara darat dan air, dan lautan, kemudian cakrawala dan benda-benda penerang lainnya, bahkan hewan dan manusia itu diciptakan. Itu melalui firman yang bersama-sama dengan Allah, mereka bekerja untuk menciptakan dunia dan segala isinya. Bahkan mungkin seluruh alam semesta untuk saat ini melalui firman Tuhan, bahwa Allah yang kita miliki itu adalah Allah yang benar-benar yang kreatif ya. Artinya sesuatu kehidupan sesuatu yang belum ada, kemudian melalui firman Tuhan menjadi hidup, ada satu kehidupan yang tumbuh. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran ini ya? Pada waktu kita mengetahui bahwa semuanya itu diciptakan oleh firman Tuhan, pada waktu kita membaca sebuah Alkitab ini adalah firman Tuhan. Pada waktu kita membaca Alkitab, kita akan diterangkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini akan memberikan satu inspirasi bagi kita untuk memahami, sehingga kita memperoleh satu kehidupan yang baru, memiliki satu janji yang satu pengharapan pada waktu kita membaca firman Tuhan ini. Nah, di sinilah yang firman Tuhan itu akan menghidupkan dalam diri kita memiliki satu kerinduan untuk membagikan firman ini kepada orang lain juga. Kita rindu juga untuk memberikan pengajaran, sehingga pada waktu kita mengajar kepada orang lain, firman itu yang akan bekerja di balik segala sesuatu, Roh Kudus yang akan menyempurnakan, sehingga kehidupan yang dulunya kelam bisa berubah menjadi sesuatu kehidupan yang lebih hidup, artinya lebih memiliki satu pengharapan kepada Tuhan bahwa kita itu hidup oleh karena janji-janji Tuhan ini. Inilah yang menjadi satu kreativitas dari kuasa firman Tuhan untuk khususnya pada pelajaran yang hari Senin, Pak Dawris. Menarik sekali ya Pak Fajar, bahwasanya dibilang juga bisa merubah hidup kita. Ya, mengubah hidup kita. Bisa merubah hidup kita. Kalau kita merasa jenuh, merasa mungkin stagnan atau apapun, maka dengan mempelajari firman Allah, kita bisa diubahkan. Luar biasa. Sekarang coba kita ke Pak Tobing ya. Pak Tobing, ini selain daripada kuasa yang luar biasa itu, kita ingin tahu juga pemirsa, apa sih manfaat yang luar biasa dalam mempelajari firman Allah itu? Mungkin Pak Tobing bisa uraikan, sehingga kita lebih menarik lagi dan mau lagi untuk mempelajari firman Allah. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Jadi ayat yang paling
menjawab pertanyaan Pak Darwis itu didapat di 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Bahwa firman Tuhan itu fungsinya apa? Untuk mengajar. Kalau firman Tuhan itu berfungsi untuk mengajar, artinya yang tadinya kita tidak tahu berubah menjadi tahu. Lalu yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Apa harapannya kalau kesalahan kita dinyatakan? Supaya kita mau dibenarkan. Tapi ada orang yang, ya manusia ini pas dikasih tahu kesalahannya malah serang balik dia. Dia nggak mau terima. Nah, inilah hebatnya. Kalau kita belajar firman ini di bawah tuntunan Roh Kudus Tuhan, ketika kita belajar, lalu kita dibuka kesalahan kita bukan serang balik, bukan marah-marah, tapi aduh terima kasih Tuhan, kau sudah ingatkan ternyata salah yang saya buat selama ini. Lalu yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Yang selama ini misalnya kelakuan kita nggak ada aturan, mau sesuka hati, tapi ketika membaca firman Tuhan, kelakuan kita menjadi diperbaiki. Lalu mendidik dalam kebenaran. Firman Tuhan ini ada banyak didikan yang bisa kita terima, tapi tidak semua didikan itu di dalam kebenaran. Tapi ketika kita belajar firman Allah, Pak Darwis, kita dipastikan terdidik supaya kita benar. Jadi kalau kita simpulkan ini semua, apa sih manfaat mempelajari firman Allah? Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris dikatakan, learning is changing. Belajar adalah berubah. Jadi kalau belajar firman Allah harus ada perubahan. Jadi kenapa? Karena kalau kita belajar benar, ya mempelajari dengan benar firman Allah ini, pasti kita mengalami perubahan yang benar. Kenapa? Karena di dalam firman Allah ini kan Yesus yang kita lihat. Ya, kalau Yesus yang kita lihat di sini, berarti kita diubahkan kepada siapa yang kita lihat. Kan dikatakan oleh memandang kita berubah. Nah, tetapi kalau kita belajar firman Allah, tapi diri kita yang kita bawa, tadi seperti di pembukaan kita katakan, hanya untuk mau menang, kita bukan berubah ke arah yang baik, Pak Darwis. Kita malah berubah menjadi orang yang sombong, jadi egois, salah nggak mau disalahkan, gitu ya. Nah, jadi saudara sekalian dimanapun kita berada, bersyukur kita kepada Tuhan. Untung ada penyataan Tuhan melalui firman-Nya. Dengan mempelajari firman Tuhan, diharapkan kita bisa berubah kepada Yesus oleh karena Yesus yang kita pelajari di dalam firman-Nya. Dan firman itu sendiri adalah Yesus, Pak Darwis. Sehingga perubahan kita pasti mengarah kepada Yesus. Itu yang boleh saya sampaikan. Ya. Terima kasih Pak Tobing. Mungkin kita ke Pak Fajar ini mengenai menerapkan firman Allah. Ya, ini mungkin yang utama ya. Kita juga mempelajari dan juga menerapkannya dalam khususnya mengenai Tuhan, banyak janji yang boleh kita tuntut ya, kalau kita mau memang menerapkan firman Allah itu. Silakan Pak Fajar. Terima kasih Pak Darwis. Wah, ini menerapkan firman Tuhan itu berarti mempraktekkan, menjalankan firman Tuhan ya, apa yang sudah disampaikan. Tadi Pak Darwis juga sudah singgung, ini berbicara tentang janji-janji Tuhan yang bisa kita klaim, janji-janji Tuhan yang bisa kita klaim. Saya teringat ada satu kutipan di buku Yohanes, jika engkau mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Kalau memang benar-benar kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan mengikuti perintah Dia ya, mengikuti perintah Dia, menerapkan akan perintah Dia, menerapkan akan firman Allah sendiri. Saya senang sekali ada satu bacaan di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Semuanya memang dilakukan hanya untuk kepujian-kemuliaan bagi nama Dia ya. Yesus sendiri yang menyediakan segala sesuatu. Pada waktu kita mengklaim akan janji Tuhan, Dia akan memberikan Roh Kudus, memberikan penolong pada waktu Dia naik ke surga. Aku akan memberikan bagi kamu seorang penolong. Nah, seorang penolong ini, Roh Kudus ini yang kita minta, yang kita klaim, kita tagihkan kepada Tuhan. Dan pada waktu Roh Kudus itu hinggap di dalam diri kita akan memiliki satu kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengajar. Kuasa untuk mengajar, membawa orang lain kepada Tuhan. Kemudian pada waktu kita memberikan pengajaran kepada orang lain ini, maka berkat-berkat daripada surga itu akan terpenuhi. Jadi ada tiga step. Yang pertama adalah
pada waktu kita mengklaim akan janji daripada Tuhan. Kemudian dengan Roh Kudus kita bisa mengajar kepada orang lain. Pada waktu yang tiga, pada waktu kita sudah mengajar, berkat daripada surga itu diam di antara kita semuanya. Nah, disitulah kita bisa belajar firman Tuhan ini, kita bisa terapkan firman Tuhan itu ke dalam kehidupan kita pribadi. Tentunya melalui doa, ya, melalui doa dan iman kita kepada Tuhan bahwa Dialah juru selamat kita, Dialah penebus kita. Melalui iman kita akan bisa menyampaikan pekabaran firman ini kepada orang lain. Begitu Pak Darius. Pak Fajar, kita mungkin lanjut lagi, ya. Begitu kita menerima janji-janji, kita mendapatkan janji-janji yang diberikan oleh Tuhan Allah. Sepertinya kita juga harus membagikan kepada orang lain. Iya, betul. Hanya tinggal di dalam diri kita, tapi kita harus juga membagikannya kepada orang lain. Mungkin Pak Fajar bisa memberikan keterangan yang lebih luas lagi mengenai membagikan firman kepada orang lain. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Darwis. Ini pada waktu kita sudah menerima firman Tuhan dengan iman kita, tentunya ini menjadi satu pekabaran yang paling utama. Contohnya pada waktu kita menerima satu berkat, ya, barangkali kita menerima pekerjaan yang baru, kemudian kita memiliki satu rumah yang baru. Ini biasanya orang akan senang untuk berbagi, ya, bersyukur bahwa ada satu berkat yang luar biasa yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, pada waktu kita menerima firman Tuhan ini, kita menerima penembusan Yesus, bahwa pekabaran Yesus itu bahwa Dia sudah mati, kemudian bangkit dan naik ke surga, Dia datang kembali untuk menjemput kita semuanya. Ini menjadi satu pekabaran yang kabar baik, yang penuh dengan sukacita, yang mana kita perlu bagikan kepada orang lain. Saya senang sekali pada waktu Rasul atau murid-murid Tuhan Yesus, pada waktu mereka sudah kembali kepada mana? Ke tempat tinggal mereka, setelah mereka menyaksikan bagaimana Yesus itu terangkat ke surga, kemudian mereka kembali ke penginapan mereka, hati mereka berkobar-kobar, semangat mereka bahwa ini pekabaran harus disampaikan bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus itu sudah mati dan mungkin mayatnya diambil oleh orang lain adalah tidak benar. Dan Yesus sudah bangkit, mereka menjadi satu saksi yang hidup. Nah, inilah pekabaran ini yang disampaikan oleh mereka, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan kita, Pak Darwis. Pada zaman ini, itu firman Tuhan bukan hanya untuk diri kita, ya, tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Elvin, bukan hanya untuk kita endap buat untuk kita sendiri, namun kita bagikan sukacita ini, biarlah bukan hanya kita saja yang beroleh keselamatan, tetapi orang lain juga akan memperoleh satu keselamatan. Ada satu bacaan yang di dalam Kebahagiaan Sejati, yaitu yang ditulis oleh Ellen G. White. Begitu seseorang datang kepada Kristus, maka begitu cepat pula lahir di dalam hatinya sebuah kerinduan memberitahukan kepada orang lain betapa indah berkat persahabatan yang diperoleh di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan, kebenaran yang menyucikan, tidak dapat dipendam di dalam hatinya. Jika kita sudah mengenakan pakaian kebenaran Kristus dan diisi dengan kegembiraan oleh Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan yang tinggal di dalam diri kita, maka kita tidak dapat hanya tinggal diam-diam saja. Artinya bukan hanya kita berdiam-diam diri saja, ya, melainkan kita bergerak, kita keluar, kita menyampaikan kepada orang lain berkat yang kita terima dari Tuhan, yaitu kebenaran bahwa Yesus sudah mati, bangkit, dan mereka boleh diselamatkan bila mana mereka percaya kepada Tuhan, dan Yesus akan datang menjemput kita semuanya. Begitu Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Fajar. Mungkin Pak Tobing ini bisa memberikan kesimpulan beberapa poin dari apa yang sudah kita pelajari, apa yang kita sudah diskusikan kali ini. Silakan Pak Tobing. Fokus kita ke dalam pelajaran 1 triwulan ini bahwa mengenai bersaksi, saudara sekalian, di sekitar kita ini banyak sekali orang yang merindukan, yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita berpikir, aduh sulit sekali sih menemukan siapa
yang mau diajar sebenarnya, kalau kita menaruh hati kita, kalau kita mau memiliki hati kepada pekerjaan ini, maka Tuhan akan memberikan ketajaman rohani bagi kita untuk menemukan siapa orang-orang yang merindukan kebenaran itu. Jangan-jangan orang-orang di mana kita bertemu ketika kita kemanapun pergi, itu adalah orang-orang yang digerakkan Tuhan bagi kita, agar kita membagikan firman itu. Jangan-jangan kita yang menyia-nyiakan kesempatan itu. Ya, jadi saudara sekalian, firman yang sudah kita tahu itu, kita harus bagikan ke mereka-mereka yang mungkin setiap hari kita temui di dalam urusan pekerjaan atau komunikasi tidak biasa atau dimanapun kita. Itu semua adalah orang-orang yang dikirimkan Tuhan kepada kita. Sama seperti wanita di sumur Yakub, sama seperti pencuri yang di kayu salib, dan perwira di penjara Romawi itu orang-orang yang di luar dugaan, ternyata mereka adalah orang-orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Jadi kembali saudara sekalian, pemirsa yang ada di rumah, dimanapun berada, kepada kita semua bahwa di surga itu tidak ada yang egois. Apa yang sudah kita miliki itu kita harus bagikan. Ya, mengapa Tuhan meminta kita untuk membagikan itu? Tuhan bisa perintahkan malaikatnya, tetapi Tuhan mau melatih bahwa kita pun punya kepedulian kepada orang lain. Melalui pertolongan Roh Kudus Tuhan, maka kita akan selalu menemukan orang yang rindu akan firman Tuhan itu. Saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Kami berharap para pemirsa dimanapun saja berada boleh mendapatkan hasil diskusi ini dan boleh memberikan inspirasi baru, sehingga dengan demikian bolehlah kita mempelajari firman Allah ini lebih dalam lagi dan istimewa, membagikannya kepada orang lain. Di akhir dari perdiskusi ini kita akan ditutup oleh doa yang dibawakan oleh Bapak Tobing. Silakan Pak Tobing. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, berikanlah kuasa kepada kami Tuhan, agar ketika kami bertemu dengan siapa saja di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan kirim, agar kami boleh membagikan kebenaran firman Allah, yaitu berita keselamatan mengenai Engkau Tuhan. Bapa di surga, sanggupkan kami Tuhan untuk membagikan apa yang kami punya ini Tuhan. Dan melalui pertolongan Roh Kudus, Tuhan juga akan menyanggupkan kami untuk mempelajari firman Tuhan semakin dalam lagi, sehingga pengenalan kami pun kepada Tuhan semakin jauh, semakin lebih baik Tuhan. Ya Bapa di surga, Engkaulah menguatkan kami dimanapun kami berada, agar kami menjadi terang, menjadi pelita bagi orang di dalam kegelapan, menjadi pemberi roti bagi orang yang membutuhkan kekenyangan Tuhan. Dan kami boleh juga dengan lemah lembut menegur orang yang bersalah terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami dari dosa. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Tuhan memberkati. Amin.